Kantor Komunikasi Kepresidenan menanggapi soal maraknya komentar soal tak ada susu dalam menu makan bergizi gratis pada pelaksanaan perdana. Soal tak ada susu di setiap menu makanan bergizi gratis, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati bilang, susu bisa digantikan dengan makanan lain seperti tempe dan tahu. Ketersediaan susu juga disesuaikan dengan lokasi sekolah. Jika sekolah jauh dengan sentra susu, maka akan menjadi kendala pemberian susu kepada anak-anak. Susu bisa diberikan, bisa tidak, karena susu juga punya bahan pengganti yang lain. Susu ini kandungannya kan utamanya protein dan vitamin mineral. Jika itu bisa digantikan oleh bahan makanan yang lain, seperti misalnya tadi ada tempe, ada tahu, artinya kecukupan proteinnya sudah terpenuhi. Dan ini tentu disesuaikan dengan lokasi ya, karena kalau lokasi yang memang jauh dari sentra sapi atau sentra susu, mungkin ada kendala dalam pengadaan susu. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bicara soal anggaran makan bergizi gratis. Sudah turun sebesar 71 triliun rupiah. Ditanya soal daerah yang belum melaksanakan, Zulhas bilang masih diperlukan anggaran tambahan sebesar 147 triliun rupiah agar program makan bergizi dapat mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah juga akan mengevaluasi program makan bergizi gratis. 70 tahun nggak tembus Jakarta Surabaya, sekarang tembus tolnya. Jadi apa? Tepat. Beberapa daerah yang masih belum makan bergizi gratis yang melaksanakan itu, kapan rencananya Pak? Ada targetnya Pak? Anggarannya pun baru 71 triliun, jadi belum bisa semua. Nanti Juni lagi dikumpulkan lagi anggaran. Kepala Badan Gizi lagi mengumpulkan. Kalau Juli atau Juni bisa tambah lagi 140 triliun, maka Menkes Budi Gunadi menyebut HMPV merupakan virus lama menyerupai flu biasa dan sudah beredar di Indonesia sejak tahun 2001. Informasinya usai jeda.